TMV musuh utama petani tembakau dan ancaman kerugian. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Virus mosaik tembakau atau yang lebih dikenal sebagai Tobacco Mosaic Virus atau TMV adalah salah satu patogen tanaman paling terkenal dan merusak dalam sejarah pertanian. Sebagai virus pertama yang berhasil diidentifikasi oleh manusia, TMV menjadi ancaman serius bagi petani tembakau di seluruh dunia. Kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya berupa penurunan jumlah panen, tetapi juga penurunan drastis kualitas daun tembakau yang menjadi tolak ukur utama nilai ekonominya. Apa itu virus mosaik tembakau atau TMV? TMV adalah virus berbentuk batang yang tersusun dari materi genetik berupa RNA untai tunggal. Namanya berasal dari gejala khas yang ditimbulkannya pada daun tembakau, yaitu pola belang-belang berwarna hijau muda dan hijau tua yang menyerupai mosaik. Satu hal yang membuat TMV sangat berbahaya adalah daya tahannya yang luar biasa. Virus ini sangat stabil dan dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun dalam kondisi kering, seperti pada sisa-sisa tanaman yang terinfeksi, tanah, bahkan pada produk tembakau olahan seperti rokok atau cerutu. Stabilitas inilah yang membuatnya sangat mudah menular dan sulit untuk dimusnahkan. Gejala infeksi TMV pada tanaman tembakau. Gejala infeksi TMV dapat bervariasi tergantung pada usia tanaman, kondisi lingkungan, dan jenis tembakau. Namun, gejala umumnya sangat mudah dikenali. Pola mosaik pada daun. Ini adalah gejala paling klasik. Daun, terutama daun muda, akan menunjukkan pola belang atau bercak-bercak berwarna hijau muda, kuning atau hijau pucat yang berselang-seling dengan warna hijau normal. Kekerdilan atau stunting. Tanaman yang terinfeksi sejak usia dini akan tumbuh lebih lambat dan kerdil dibandingkan tanaman sehat. Daun keriput dan cacat. Permukaan daun menjadi tidak rata, melepuh, mengerut, atau bahkan bentuknya menjadi tidak normal. Nekrosis, munculnya jaringan mati berupa bintik-bintik atau garis-garis coklat pada daun, batang, dan tangkai. Penurunan kualitas daun. Daun yang terinfeksi menjadi lebih tipis, rapuh, dan saat dikeringkan warnanya menjadi tidak seragam. Kualitas ini sangat tidak diinginkan oleh industri rokok, sehingga nilai jualnya anjlok. Cara penularan TMV yang sangat efisien. TMV tidak ditularkan oleh serangga seperti kebanyakan virus tanaman lainnya. Penularan utamanya terjadi secara mekanis, yaitu melalui kontak langsung. Virus ini masuk ke dalam tanaman melalui luka sekecil apapun pada sel-sel tanaman. Berikut adalah jalur penularan utamanya. Kontak langsung. Penularan terjadi ketika tanaman yang terinfeksi bersentuhan dengan tanaman sehat, misalnya karena tertiup angin. Peralatan pertanian. Gunting, pisau, traktor, atau alat pertanian lain yang telah menyentuh tanaman sakit dapat dengan mudah memindahkan virus ke tanaman sehat. Tangan pekerja. Ini adalah salah satu jalur penularan paling umum. Pekerja yang menyentuh tanaman sakit lalu berpindah ke tanaman sehat tanpa mencuci tangan dapat menyebarkan virus ke seluruh lahan dalam waktu yang singkat. Produk tembakau olahan. Uniknya, pekerja yang merokok atau mengunyah tembakau yang berasal dari tanaman terinfeksi dapat membawa virus di tangan atau pakaian mereka dan menularkannya ke bibit atau tanaman muda di ladang. Sisa-sisa tanaman atau residu. Virus dapat bertahan di sisa-sisa akar, batang, atau daun dari panen sebelumnya yang tertinggal di tanah dan siap menginfeksi tanaman baru yang ditanam di musim berikutnya. Dampak ekonomi yang merugikan. Bahaya TMV tidak bisa dianggap remeh karena langsung menyerang nilai ekonomi tanaman tembakau. Penurunan kuantitas panen. Tanaman yang kerdil dan tidak sehat sudah pasti menghasilkan biomasa daun yang lebih sedikit, yang berarti total berat panen menurun. Anjloknya kualitas daun. Ini adalah dampak paling fatal. Industri tembakau sangat bergantung pada kualitas fisik daun seperti warna, elastisitas, dan aroma.
Daun yang terinfeksi TMV memiliki kualitas rendah, bercak-bercak, dan tidak laku di pasar premium. Akibatnya, harga jual bisa jatuh hingga 50-70% atau bahkan tidak laku sama sekali. Peningkatan biaya produksi. Petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan sanitasi, mencabut dan memusnahkan tanaman yang sakit, serta menerapkan praktik pencegahan lainnya. Strategi pengendalian dan pencegahan. Hingga saat ini tidak ada obat yang dapat menyembuhkan tanaman yang sudah terinfeksi TMV. Oleh karena itu, fokus utama adalah pada tindakan pencegahan yang ketat, seperti sanitasi super ketat, cuci tangan. Pekerja harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah memegang tanaman yang dicurigai sakit. Sterilisasi alat. Semua peralatan seperti gunting, pisau, cangkul harus didesinfeksi secara berkala menggunakan larutan pemutih seperti natrium hipoklorit. Manajemen lapangan. Eradiksi. Segera cabut dan musnahkan tanaman yang menunjukkan gejala infeksi. Jangan dibuang di sekitar ladang, melainkan dibakar atau dikubur dalam-dalam. Rotasi tanaman. Hindari menanam tembakau atau tanaman inang lain seperti tomat, paprika, terong di lahan yang sama secara terus-menerus. Lakukan rotasi dengan tanaman yang bukan inang TMV seperti jagung atau padi. Pengendalian gulma. Beberapa jenis gulma dapat menjadi inang alternatif bagi virus. Jadi menjaga kebersihan lahan dari gulma sangat penting. Gunakan varietas tahan. Solusi jangka panjang yang paling efektif adalah menanam varietas tembakau yang telah direkayasa secara genetik untuk tahan terhadap infeksi TMV. Virus mosaik tembakau atau TMV merupakan musuh yang tangguh karena daya tahannya yang tinggi dan cara penularannya yang mudah. Dampak utamanya adalah kerusakan ganda, menurunkan kuantitas hasil panen, dan menghancurkan kualitas daun yang merupakan nyawa dari nilai ekonomi tembakau. Tanpa adanya obat, satu-satunya jalan untuk memerangi TMV adalah melalui disiplin tinggi dalam menerapkan praktik sanitasi, manajemen lapangan yang cerdas, dan penggunaan varietas tahan. Kesadaran dan tindakan pencegahan adalah kunci untuk melindungi investasi dan keberlanjutan pertanian tembakau dari ancaman virus ini. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.